Assalamualaikum, halo sahabat Pulmo, salam sehat untuk sahabat Pulmo Undri. Terima kasih sudah setia mendengarkan podcast Departemen Pulmonologi FK Undri. Ada banyak informasi seputar kesehatan dan topik menarik lainnya yang bisa kita dapatkan di setiap episodenya. Selamat mendengarkan podcast Departemen Pulmonologi FK Undri. Kanker paru sedunia merupakan pembunuh nomor 1. Selamat pagi sahabat Pulmo semua. Kami mulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa hadir pada hari ini beraktivitas seperti sedia kala dan insya Allah akan memberikan manfaat untuk orang lain. Alhamdulillah pada pagi ini kita sudah duduk bersama dengan narasumber cantik kita, Dr. Ananda Febrani Aulia, spesialis paru. Pagi ini kita akan membicarakan mengenai living with lung cancer. Nah, sahabat Pulmo, menurut data WHO nih, terdapat 2,2 juta kasus kanker paru di dunia pada tahun 2020 dan 1,8 juta kematian pada tahun 2020. Dan di Indonesia, kanker paru itu merupakan penyebab kematian tertinggi dengan angka mortalitas itu sebesar 12,6%. Hari ini kita akan mengupas tuntas ya, Dok, mengenai kanker paru. Mudah-mudahan apakah bisa tuntas atau nanti kita lanjutkan lagi. Oh ya, dengan episode berikutnya ya. Iya. Oke, kita akan mungkin bahas yang pertama, Dok. Ini datanya udah di dunia nih udah 2,2 juta ya, Dok. Kanker paru tahun 2020. Nah, kalau untuk Indonesia gimana, Dok, datanya, Dok? Oke. Ya, selamat pagi Sobat Pulmo ya. Mungkin hari ini kita membawa topik yang kanker paru tapi mudah-mudahan tidak terlalu berat ya untuk bincang pagi gitu ya. Nah, tadi Dr. Bovi udah menjelaskan tadi ya mengenai kanker paru dan cukup banyak ya, lumayan banyak, bahkan itu 2,2 juta data dunia. Kalau di Indonesia sendiri itu datanya tuh kurang lebih sekitar 34.000, tapi itu tahun 2020 gitu. Nah, bisa jadi di tahun, mungkin nanti kalau ada statistik yang data statistiknya terbaru, nah bisa jadi itu kita akan lebih dapat data real ya, yang sudah di update itu dari tahun 2020. Dan memang betul kanker paru ini untuk di Indonesia ini urutan ketiga dari seluruh kasus kanker, setelah kanker payudara dan kanker serviks adalah di urutan ketiga aja adalah kanker paru. Nah, tapi untuk pada laki-laki kanker paru ini adalah jenis yang kanker yang paling tinggi, itu nomor 1 gitu ya, dan penyebab utama kematian dari seluruh kasus kanker gitu. Iya, bener, Dok. Jadi ini berarti luar biasa ya, Dok. Harus kita takutin ya, Dok ya, pembunuh utama pada laki-laki ya, Dok, tadi ya, Dok. Tentunya kita harus tahu dulu nih, Dok, kira-kira apa ya, Dok, penyebab kok bisa seseorang menderita kanker paru gitu kan, Dok. Kita harus, Sobat Pulmo pengen tahu, Dok ya, kira-kira apa ya yang bisa menyebabkan seseorang terkena kanker paru ya, Dok. Ya, mungkin bisa dibantu, Dok. Iya. Oke, jadi mungkin kita belajar dulu tentang kanker kali ya. Kan mungkin kita tahu tumor kanker itu sepertinya istilah yang sering terdengar, tapi itu kira-kira sama nggak gitu ya ini. Nah, jadi kita belajar dulu tumor gitu ya. Tumor itu sebenarnya kan bagian dari ada tumor jinak, ada tumor ganas. Tumor ganas ya kita sebut dengan kanker gitu. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya antara tumor dengan kanker ini gitu ya? Perbedaannya tuh kurang lebih secara umum itu pertama dari sifat gitu ya, Dr. Bovi, dari sifat. Kalau tumor itu sifatnya tidak menyebar, kemudian dia bersifat lokal seperti itu. Sementara sebaliknya kalau kanker gitu ya atau tumor ganas itu sifatnya bisa menyebar ke organ sekitarnya gitu ya, dan pertumbuhannya cepat gitu. Nah, itu dari sifat. Kemudian dari lokasinya misalnya gitu ya, dari lokasi kekambuhan. Sementara kalau tumor jinak bisa kambuh gitu, tapi walaupun itu kecil tapi di tempat yang sama. Sementara kalau kanker bisa kambuh di tempat lain gitu ya, nggak mesti misalnya kankernya udah kebetulan mungkin pernah
diketahui di stadium awal gitu ya, kemudian dioperasi, nah kemudian kambuh lagi, bisa jadi nggak di tempat yang dioperasi itu gitu ya, bisa di tempat lain. Nah kemudian dari segi pengobatan gitu ya, nah seperti kita ketahui kalau udah kanker ya banyak sekali ya pengobatan yang bisa dilakukan, misalnya bisa kalau stadium awal memang masih bisa dioperasi, kemudian kalau udah stadium lanjut di kemoterapi, radioterapi dan sebagainya. Sementara kalau tumor jinak pada umumnya dengan dilakukan pembedahan yang sudah itu yang terapi yang paling utama seperti itu. Nah kemudian penyebab dari kanker paru ya khususnya gitu ya, jadi memang 80% faktor risiko penyebab kanker paru itu adalah merokok gitu ya. Jadi tapi ada 20% lagi yang tidak selalu penyebabnya karena merokok gitu. Jadi bukan artinya kalau saya tidak merokok pasti saya nggak kena kanker paru, tidak gitu, karena ada beberapa paparan gitu, bisa jadi itu paparan dari industri atau lingkungan rumah gitu ya penyebab kanker tersebut, walaupun itu kecil tapi tetap harus kita waspada terhadap itu gitu. Nah ini kayaknya dok, penyebab utama kemungkinan besar tadi rokok ya dok, penyebab utama ya. Ini kayaknya sahabat Pulmo yang merokok udah mulai kebat-kebit nih dok. Udah mulai ketakutan kayaknya ya dok. Ya jangan-jangan saya salah satu penderita kanker paru ini. Ya. Nah itu gimana dok? Supaya nih sahabat Pulmo bisa tidur malam dok. Kira-kira apa yang harus dilakukan dok untuk tahu apakah saya perokok? Nah ternyata saya dari umur 15 tahun udah mulai merokok dok. Nah sekarang alhamdulillah nih umurnya udah 40 tahun dok, udah 25 tahun merokok. Jadi ini bisa nggak tidur lagi di malam ini karena akan menjadi kanker paru nih kemungkinan. Jadi apa waspadanya dok? Apa yang harus dilakukan yang pertama kali nih dok? Ya sekarang jadi sesuai dengan tema Hari Kanker. Jadi kita kan memperingati Hari Kanker Sedunia di tanggal 1 Agustus 2023 dengan topiknya itu adalah lung screening saves your life gitu ya. Nah jadi utamanya pasien-pasien kanker paru ini kan paling sering itu terdiagnosis itu di stage lanjut gitu ya. Dan tentunya ini akan mempengaruhi terhadap harapan hidupnya gitu ya, akan semakin dalam tanda kutip terlambat diketahui, tentu harapan hidup makin kecil gitu. Nah bagaimana sih caranya supaya hal itu tidak terjadi gitu? Jadi artinya misalnya gimana caranya supaya diketahui sebelum stage lanjut itu pada stage awal gitu ya. Nah tentu kita harus melakukan sesuatu. Nah ini namanya screening yang sesuai dengan topik Hari Kanker Paru Sedunia tahun ini gitu ya, screening kanker paru. Nah apa saja sih siapa saja yang perlu kita screening ini gitu ya. Nah jadi pertama kepentingannya itu adalah satu, screening ini pasiennya tidak bergejala. Jadi apa saja gejalanya dari kanker paru gitu ya. Tentu kita akan bicara saya nggak bergejala, tapi gejala apa gitu. Nah gejalanya salah satunya ada batuk, sesak nafas, nyeri dada gitu ya. Ya itu paling utama gitu, paling sering. Nah itu yang tadi tidak ada gejalanya, tapi punya faktor resiko. Misalnya tadi Dokter Kofi udah katakan dia punya faktor merokok gitu ya, usia lebih dari 45 tahun gitu ya, atau dia riwayat merokok tapi merokoknya berhentinya baru kurang dari 10 tahun yang lalu, baru kurang dari 10 tahun gitu ya. Nah artinya ini punya faktor risiko tersebut. Nah sebaiknya ini bisa untuk kita lakukan screening gitu. Atau kelompok lain yang tidak punya riwayat merokok tapi punya riwayat kanker paru di keluarga dan usianya juga lebih dari 40 tahun, ya kita lakukan juga screening seperti itu. Nah jadi perlu dibedakan antara screening dengan deteksi dini. Nah
Apa sih itu deteksi dini dengan screening? Ya tadi sudah saya jelaskan ya Sobat Pulmo, kalau screening itu bagi yang tidak bergejala. Nah sementara deteksi dini sudah ada gejalanya. Nah sudah ada gejala apa tadi? Gejala yang saya sudah sebutkan tadi, ditambah bisa gejala sistemik lainnya. Misalnya ada suara serak, badannya makin kurus gitu ya, penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya gitu, dan macam-macam, atau ada benjolan di leher. Jadi memang gejala kanker paru ini lumayan banyak, sehingga kadang ada penyakit-penyakit lain yang mirip juga dengan kanker paru, sehingga pada awalnya cenderung untuk tidak curiga terhadap itu. Ternyata begitu udah akhir, ternyata ini kanker paru gitu. Nah itu sering sekali terjadi hal ini. Itulah targetnya kita untuk mengetahui kelompok-kelompok yang tadi gitu ya. Kalau dia sudah ada gejala, kemudian ada kecurigaan dia punya faktor risiko, nah kita lakukan deteksi dini. Kalau tidak bergejala, kita lakukan screening. Ya dok, benar sekali ya dok. Kayak kita juga pasien-pasien di sini ya dok ya, yang seringnya itu kan udah stadium lanjut ya dok ya, rata-rata udah stadium 4 semua, benar ya dok ya. Dan itu juga sebenarnya sepertinya kayaknya pasien menahan-nahan di rumah, mungkin ketakutan ke rumah sakit, dan juga mungkin informasi yang kurang ya dok. Jadi akhirnya terjadi keterlambatan penanganan terhadap pasien tersebut. Nah kembali kita nih dok, untuk screening, kalau seandainya pasien ini, kalau screening tadi nggak ada gejala ya dok, jadi dia nggak ada gejala batuk, nggak ada sesak, nggak ada nyeri dada, tapi ada faktor resiko, maka dilakukan screening. Nah kalau screeningnya itu apa yang dilakukan dok? Screening untuk kalau orang-orang yang seperti ini dok? Iya. Jadi apabila Anda termasuk Sobat Pulmo gitu ya, termasuk dari salah satu kelompok yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nah kita bisa melakukan CT scan, low dose CT scan gitu ya. Jadi diperiksa nanti dengan CT scan dosis rendah ya, tanpa menggunakan injeksi gitu, kontras gitu ya. Kemudian nanti akan dinilai gitu dari hasil CT scan itu, apakah ada yang mencurigai itu suatu kecurigaan terhadap kanker paru gitu, seperti itu kurang lebih ya. Jadi bisa kita sebut nodul lah gitu. Apakah nodul ini sendiri bisa kalau misalnya dari hasil CT scan bisa sifatnya mungkin jinak atau curiga ke arah keganasan, itu nanti akan dibacakan oleh dokter radiologi. Nah kemudian nanti kita akan merapatkan apa tata laksana yang paling baik untuk orang dengan seperti itu gitu, dengan keadaan seperti itu gitu. Oke dok, ini kalau seandainya udah sakit nih ya dok, seperti yang tadi ya dok, dia udah gejala, udah ada. Kadang orang Indonesia batuk lama itu dianggap biasa ya kan dok, biasa batuk cuman ya nggak sembuh, apalagi perokok ya. Iya benar, udah biasa dok kalau kayak gitu. Cuma batuk-batuk itu memang udah tahunan dok kayak gitu, batuk-batuk biasa aja gitu kan. Nah cuman mungkin ini gimana caranya dok supaya ini para perokok nggak menganggap ini batuk biasa, hanya batuk biasa yang udah setahun, terus nyampe di rumah sakit ternyata udah di ronsen ternyata udah besar ternyata. Itu bukan batuk biasa ya. Iya benar dok. Nah, itu gimana caranya dok supaya sahabat Pulmo tahu nih dok, kalau ini bukan batuk biasa yang saya punya, ini memang udah sesuatu yang harus saya khawatirkan gitu dok. Saya harus meminta pertolongan lagi nih dok kepada orang yang lebih tahu gitu dok. Iya. Nah jadi memang gejala kanker yang utama pasti gejala keluhan dari paru ya, tadi batuk, bisa sesak nafas, nyeri dada biasanya gitu ya. Nah apabila batuk tidak kunjung sembuh dan bertambah berat, bahkan bisa jadi ditambah lagi dengan nyeri dada atau berat badannya makin turun gitu ya. Nah itu kita curigain berarti ada sesuatu nih, bukan batuk biasa. Karena apa? Kalau ini kanker paru tidak mungkin dia tidak berkembang. Jadi dalam hitungan waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dia akan bertambah besar dan pasti gejalanya akan bertambah gitu. Jadi mungkin batuk yang semakin lama semakin memberat, tidak sembuh dengan obat yang obat biasa ya gitu, misalnya kayak obat batuk biasa. Mungkin kadang-kadang masyarakat itu nggak
berobat beli obat batuk di apotek misalnya gitu ya. Nah kemudian bolak-balik batuk, kemudian bertambah lama, bertambah banyak gejalanya, ya itu bukan batuk biasa, apalagi kalau sobat pulmonya merokok gitu. Dan terutama sekarang ini bukan hanya perokok konvensional ya, sekarang anak muda itu perokok perokok elektrik itu. Nah itu juga salah satu kondisi yang harus diwaspadai gitu ya. Memang efeknya tidak sekarang. Jadi kita bicara tentang kanker ini bukan bicara yang saya merokok dok baru 1 bulan atau 2 bulan, 6 bulan lah misalnya merokok, kemudian batu, kemudian ada nyeri-nyeri, saya bisa kanker nggak dok? Bukan seperti itu memang gitu ya. Jadi perokok kanker ini adalah penyakit yang kronis gitu ya, sudah tahunan, kurang lebih 10 tahun. Jadi untuk sel kanker itu muncul menjadi semakin besar itu dia butuh waktu sekitar 10 sampai 15 tahun sehingga dia baru menimbulkan gejala. Jadi kalau sudah ada gejala, sebenarnya proses itu sudah dimulai dari 10 atau 15 tahun yang lalu gitu. Nah, itu yang kita sebaiknya lebih cepat diketahui, lebih baik ya, tidak menunggu dia semakin lama semakin membesar, barulah akhirnya diperiksa, wah dia udah stage lanjut, stage 3B, stage 4. Kita nggak bisa terlalu banyak melakukan kita hanya bisa kemoterapi ya gitu ya, karena target utamanya setiap terutama kanker paru gitu ya, yang paling baik itu adalah ya tadi stage awal dioperasi, operable, bisa kita katakan sembuh kalau dia bisa dilakukan pembedahan, dibuang kankernya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia ternyata di stage lanjut, stage 3B, di atas stage 3B gitu ya, nah itu memang kanker masanya atau benjolannya kan masih di dalam dan dilakukan kemoterapi gitu. Jadi kita nggak bilang itu sembuh lagi gitu ya. Itu benar sekali ya dok. Jadi mungkin sahabat pulmo semua yang di rumah nih ya, kalau seandainya ada gejala seperti dokter Ananda bilang tadi bahwa batuk yang tahunan ya dok ya, yang ternyata udah diobatin tetapi ternyata tidak ada kesembuhan, kemudian ada faktor resiko ya dok, maka jangan tunda-tunda, harus langsung pergi ke rumah sakit ya dok ya untuk memeriksakan diri. Mungkin sudah ada nodul tadi ya dok ya, ukurannya kecil ya kan, tapi itu akan lebih membuat hasil lebih bagus ya dok ya, daripada datangnya udah nodul ukuran besar ya dok. Betul, dan sudah menyebar kemana-mana ya. Jadi ya harapan kita melakukan screening itu untuk segera lebih banyak lah pasien-pasien kanker paru yang kita ketahui lebih awal, dan sehingga harapan hidupnya lebih panjang gitu ya. Jadi makanya kan sesuai topik hari kanker paru hari ini kemarin ya 1 Agustus itu ya, screening kanker paru itu bisa menyelamatkan kehidupan nyawa seseorang tersebut gitu, yang memang dia menderita kanker. Cuma saat ini dia belum bergejala gitu. Itulah yang kita harapkan, mudah-mudahan bisa membuat angka kematian dari kanker paru itu tidak sedemikian tinggi gitu ya. Kan kanker paru ini masih tetap menduduki kasus kematian nomor 1 dari seluruh kanker gitu. Nah itu yang sekarang kita bicara itu di hulu lah gitu ya, jangan dihilir terus gitu. Jadi kita lebih cepat, lebih baik kita ketemu, kemudian pengobatannya lebih bisa lakukan pembedahan gitu ya. Nah, atau tergantung stage by stage ya. Nah itu mungkin akan memperpanjang harapan. Nah ini dok, sahabat pulmo mungkin mau tahu juga dok, seandainya saya udah punya gejala, kemudian ternyata dari hasil pemeriksaan ronsen dan CT scan ternyata sudah ngarah ini sepertinya kanker paru dok. Nah itu apa yang akan dilakukan dokter terhadap saya ya dok? Maksudnya tahapan-tahapan selanjutnya mungkin ya dok yang akan dilakukan oleh dokter kepada pasien-pasien yang kita curigai bahwa ini adalah kanker paru gitu dok. Oke, ya. Jadi untuk ya sobat pulmo, seandainya ada yang sekarang saat ini nih udah saya ada gejala, kemudian saya sudah periksa kata dokter ini kanker paru, rasanya dunia saya mau runtuh gitu ya mendengar diagnosis ini gitu ya. Ya berikutnya memang ya ada tahapannya gitu ya, dan
Mungkin jadi gini, setidaknya mungkin bukan menyembuhkan kalau misalnya dia sudah ketemu di stage lanjut gitu ya, tapi mengurangi gejala gitu. Jadi mungkin rasa nyerinya mungkin kalau misalnya lebih cepat terdiagnosis, mungkin rasa nyeri bisa kita kurangi seperti itu. Nah, jadi ada beberapa tahapan. Saya setelah CT scan kita akan ambil sampel bisa melalui pemeriksaan bronkoskopi gitu ya, atau pleuroskopi, atau kalau ada benjolan di leher kita bisa ambil ini dari pemeriksaan patologi anatomi deh gitu. Nah, sel yang tersebut akan diperiksa di patologi anatomi sehingga kita udah tahu nih, oh jenisnya misalnya kankernya jenis KPK BSK gitu ya, jenis ada beberapa jenis kanker paru, mungkin nanti dokter yang akan menjelaskan. Nah, kemudian apa tahapannya lagi? Ya, tahapannya lagi sekarang pada umumnya memang selama ini kita paling pengobatan kanker paling utama itu memang dari kemoterapi. Tapi dari beberapa tahun terakhir gitu ya, jadi pengobatan kemoterapi secara infus sudah mulai kita jadi beberapa pasien itu sudah bisa kita mendapat obat kemoterapi yang dari oral gitu ya, atau kita sebutnya dengan targeted gitu. Nah, kemudian apakah obat ini ada di Indonesia? Ada gitu, ada ya, dan sudah masuk di JKN. Jadi tidak melulu obat kemoterapi itu dari infus gitu, bisa jadi obat oral, tablet seperti itu gitu. Nah, itu lagi dok, mungkin sahabat umum juga pengen tahu ya dok, selain kemo, kan kayaknya kemungkinan sering dibahas tadi kayaknya kemo obatnya ya dok ya. Iya. Nah, selain kemo nih dok, ada obat lain nggak dok yang bisa untuk kanker paru ini dok? Ya, tadi kan saya udah sebutkan itu banyak obat. Jadi terapi yang kanker paru ini tergantung stage ya gitu. Semakin awal diketahui tentu terapi akan semakin banyak pilihannya. Kalau awal kita bisa melakukan pembedahan gitu, atau dilakukan radioterapi atau penyinaran. Nah, apabila diketahui dari stage sudah lanjut, nah itu tadi yang Dr. Kofi jelaskan. Nah, itu ya memang pilihannya semakin terbatas. Tapi apakah melulu hanya kemoterapi infus? Ya tidak, kan? Ada macam-macam, ada kemoterapi targeted gitu ya, ada imunoterapi dari untuk memperkuat kekebalan tubuhnya seperti itu, imunoterapi. Nah itu harus diinformasikan antara pasien dengan dokter, kemampuan si pasiennya di mana, dan dia bersedia apa tidak itu harus didiskusikan antara pasien dengan dokter gitu. Ya, seperti itu Pak. Ya banyak tuh ya sahabat pulmo semua ya dok, dan juga kita hadapi sehari-hari ya dok ya, pasiennya mau dilakukan pemeriksaan tetapi tidak bersedia untuk dilakukan kemoterapi. Dalam kutip kayaknya kemoterapi itu sesuatu hal yang sangat menakutkan, seolah-olah bahwa kemoterapinya yang nantinya akan membunuh dia, bukan kanker parunya gitu ya dok ya. Padahal seperti yang udah dokter Nanda jelaskan tadi ya dok, kemoterapi sekarang udah canggih ya dok ya, nggak sama kayak dulu, udah ada imunoterapi, udah ada targeted terapi ya dok, dibanding selain kemo konvensional. Nah mungkin ini dok untuk sahabat pulmo semua dok, gimana caranya dok supaya kemo ini memang adalah pilihan yang baik gitu untuk pasien kanker paru dok. Gimana itu dok apanya? Ya, jadi pada dasarnya kan kemoterapi ini kita bicara tentang paliatif ya, artinya itu memang bukan ini saya sembuh nih dok, nah ini mungkin tidak itu bahasanya kita ya, tapi setidaknya pasiennya itu bisa menjalani kehidupan setelah terdiagnosis itu dengan paling tidak lebih nyaman gitu ya, nyaman. Jadi artinya tadi seandainya dia respon gitu ya,
semoga pasiennya misalnya setelah di kemoterapi, mungkin yang tadinya ada cairan di paru, karena kanker paru tersebut mungkin cairannya bisa jadi lama-lama tidak produksinya tidak makin banyak gitu ya, lama-lama berkurang sehingga pasiennya juga bisa menjalani hidup lebih nyaman seperti itu gitu. Jadi yang namanya kanker ya pasti stage-nya akan bertambah gitu ya, tapi dengan mudah-mudahan kalau dia respon dengan obat kemoterapi setidaknya dia bisa memperpanjang harapan hidupnya gitu, seperti itu gitu ya. Mungkin yang tadinya hitungan bulan gitu ya, mungkin bisa jadi diperpanjang bisa sehingga setahun, 2 tahun gitu ya, tergantung dari respon dari terhadap kemoterapinya. Dan bahkan sekarang untuk obat-obat yang targeted terapi atau imunoterapi, angka harapan hidup pasien itu lebih panjang gitu. Ada yang beberapa yang mendapat obat targeted terapi tertentu itu bisa sampai 4 tahun. Bisa sampai 4 tahun. Ya, betul sekali ya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya, Dok ya, untuk sahabat Pulmo semua juga, Dok. Seperti kita ketahui, kayak mencegah itu ya tetap ya, Dok ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya, Dok. Karena kalau udah mengobati itu luar biasa ya, mulai dari waktu, kemudian biaya, dan juga belum tentu pasien yang mampu menjalani gitu ya, Dok. Jadi ini apa kira-kira, Dok? Selain merokok, Dok, selain berhenti merokok ya, Dok. Iya. Apa yang bisa kita lakukan ya, Dok, supaya kita tercegah nih, Dok, jangan sampai ya kita terkena kanker paru gitu, Dok. Oke. Paling utama satu, walaupun merokok yang tadi itu klise gitu ya, jangan merokok, tapi tidak henti-hentinya dan tidak lelah-lelahnya gitu ya. Kami selalu mengingatkan pasien untuk berhenti, tidak merokok, atau yang sudah merokok terlanjur merokok ya berhenti merokok. Itu satu ya, karena paru kita ini diciptakan bukan untuk dimasuki oleh asap rokok atau zat-zat gas-gas yang berbahaya masuk ke saluran nafas ya. Sediakan udara yang sebersih mungkin untuk paru kita, itu yang utama ya. Jadi apabila merokok segera berhenti saat ini juga gitu. Atau yang mau merokok tidak usah coba-coba gitu ya, karena pada dasarnya paru ini adalah ya kita akan, jadi kalau misalnya sudah rusak ya kita nggak bisa ganti paru toh gitu ya. Jadi mau dipakai lama gitu, jadi sediakanlah udara yang bersih sesehat mungkin. Nah, termasuk tadi juga bukan hanya merokok, misalnya perokok pasif misalnya gitu ya, bisa jadi yang istrinya tidak merokok tapi dari suaminya mendapat paparan asap rokok, ya sebaiknya suaminya juga berhenti ya pasti gitu ya, karena sangat kasihan sekali gitu ya. Beberapa kasus suaminya tidak terkena kanker, istrinya yang terkena kanker. Padahal istrinya tidak merokok ya, karena kerentanan setiap orang itu berbeda-beda gitu terhadap kanker paru ini sendiri gitu ya. Nah, atau dia bisa jadi dia bekerja di tempat yang paparan gas atau industri gitu ya. Nah, itu gunakanlah alat pelindung diri, APD yang layak gitu, yang cukup untuk melindungi saluran nafasnya gitu ya selama bekerja gitu. Nah, kemudian ya itu satu. Nah, kemudian ya lakukanlah screening gitu, screening segera mungkin gitu apabila Anda termasuk dari kelompok risiko yang tadi gitu ya, karena sering sekali ini untuk kanker paru itu tidak bergejala sampai akhirnya dia memiliki ukuran cukup besar sehingga baru muncul gejala gitu. Untuk orang yang tidak bergejala ini bisa jadi sudah ada kankernya tapi masih kecil, berbentuk nodul, sehingga yang kita inginkan kalau misalnya dia memang terdeteksi gitu ya dari CT scan, low dose CT scan ini, nah kemudian bisa ditindaklanjuti. Nah, itu dengan pembedahan sih yang paling baik gitu. Nah, kemudian ya yang lain ya untuk anak-anak muda juga gitu ya, merokok elektrik sebaiknya
berhenti gitu ya. Rokok elektrik memang dalihnya itu kan ini kan bukan Keren ya, Dok? Keren. keren. Dalihnya itu keren. Terus sudah gitu ini bukan rokok, ini kan uap ya, gitu. Kayak itu bukan asap rokok gitu ya. Tapi ternyata setelah diteliti, ternyata bukan hanya yang di dalam rokok elektrik itu mengandung juga karsinogen gitu, formaldehid, nitrosamin itu juga berbahaya, bersifat karsinogenik untuk paru gitu. Jadi seolah-olah disebut-sebut oh ini ada free nikotin gitu, seolah-olah nikotin saja yang dianggap itu penyebab kanker, sementara di luar nikotin tuh banyak juga zat lain yang bersifat karsinogen penyebab kanker, tapi tidak pernah disebut-sebut sengaja gitu supaya orang-orang juga ya mungkin dalam tanda kutip merasa dinyamankan lah ini free nikotin. Nah ini yang menurut saya harus diluruskan pemahaman tersebut gitu. Nah mungkin ya yang lain ya olahraga yang teratur, makan yang sehat itu inilah gitu, pada dasarnya sama aja, atau senam pernafasan. Nah itu juga baik untuk ini. Jadi bukan senam asma itu juga bersifat untuk senam bukan hanya orang asma saja yang melakukan senam, tapi orang yang tidak asma juga sebaiknya melakukan senam pernafasan. Bisa dilihat di YouTube itu akan lebih baik ya. Oke Dok, ini mungkin yang terakhir ya Dok, untuk sahabat Pulmo semua Dok, mungkin ada pesan Dok untuk sahabat Pulmo semua, apa yang harus diingat-ingat nih Dok di rumah sebelum tidur ya Dok ya. Gimana caranya untuk sekaligus untuk memperingati Hari Kanker Sedunia ini Dok. Jadi apa pesannya Dok untuk sahabat Pulmo semua Dok? Iya, sepertinya itu tadi udah kita bahas ya tentang screening. Jadi artinya itu kalau sobat Pulmo termasuk dari kelompok yang tadi ya segera lakukan screening bagaimana ketemu dengan periksa dengan dokter paru yang seandainya ada di sekitar Anda, lebih dekat dari mungkin ke rumah sakit gitu ya. Kalau misalnya Anda punya inisiatif untuk itu akan lebih baik. Nah kemudian tadi berhenti merokok atau ya tidak merokok, apapun itu bentuk rokoknya, rokok elektrik atau rokok konvensional atau shisha bahkan gitu ya. Nah itu segera berhenti karena sayangi paru kita ini memang tidak diciptakan untuk dimasuki oleh gas-gas atau asap rokok yang berbahaya gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Ananda Febriani Aulia. Nah, kita akan jumpa lagi nih sahabat Pulmo untuk episode berikutnya dengan topik yang tentunya jauh lebih menarik. Tapi sebelum saya tutup, kasih pantun dulu ya. Raja miliki seorang putri, baik budi juga pekerti. Selesai sudah tugas diberi, di lain waktu bersua lagi. Kerajaan Siak terkenal dengan tenunan dipakai oleh pengantin baru. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.